Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdini Susanti, NPM PMM 2401022, Program Studi Pendidikan Matematika. Dalam pembuatan video kali ini, saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika. Kelebihan kuliah di Program Studi Pendidikan Matematika yaitu dengan mengikuti perkuliahan di UGRIS dapat menambah teman baru, memperbarui suasana dalam belajar, dan menambah ilmu baru. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ya, kelihatan dari suaranya yang masih bersemangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang deret aritmatika. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan membacakan indikatornya, yaitu indikator pertama mengidentifikasi pola dalam deret aritmatika, yang kedua menyusun rumus deret aritmatika, yang ketiga menghitung jumlah suku n di dalam deret aritmatika, dan yang keempat yaitu mengaplikasikan konsep deret aritmatika dalam kehidupan nyata. Jadi deret aritmatika itu dapat digunakan dalam kehidupan nyata dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sebelum memulainya, Ibu punya kalimat untuk kalian. Kamu lebih kuat dan lebih pintar dari yang kamu pikirkan. Teruslah melangkah meski perlahan. Jangan pernah takut ya. Ya, Bu. Nah, kita masuk ke materinya langsung ya. Deret aritmatika adalah suatu deret yang diperoleh dari menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmatika. Ciri deret aritmatika adalah suku-suku bilangan yang dijumlahkan memiliki selisih tetap. Garis bawahiku contohnya ya kan 5 dan 7, itu selisihnya berapa? 7 dan 9 selisihnya berapa? 2. Nah, itu berarti kan menggunakan deret aritmatika karena menggunakan yang selisih tetap. Tujuan belajar deret aritmatika ini sangat penting karena dengan memahami pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu melatih keterampilan matematis, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan yang keempat yaitu memodelkan situasi nyata. Nah, di sini Ibu memberikan contoh tentang deret matematika dalam kehidupan sehari-hari. Gina menabung sebesar 50.000 setiap minggu. Berapa total uang yang dia tabung setelah 24 minggu? Temukan pola pada kalimat tersebut dan bagaimana cara menghitungnya. Di sini kan kita ketahui setelah Gina menabung 50.000 setiap minggu, jadi minggu pertama Gina menabung uang sebesar 50.000, dan minggu kedua Gina juga menabung uang kembali sebesar 50.000 rupiah. Minggu ketiga Gina juga menabung uang sebesar 50.000 rupiah, hingga minggu ke-24 Gina selalu menabung 50.000 rupiah. Berapa sih jumlah uang Gina setelah 24 minggu? Sedangkan kita itu kan biasanya kalau menghitung penjumlahan itu kan 50.000 tambah 50.000 tambah 50.000 sampai 50.000 yang ke-24. Itu kan kebanyakan kan menghitungnya. Jadi kita persikat saja dengan menggunakan rumus deret aritmatika. Jika kita ingin menentukan menghitung nilai suku n, kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. A ini apa sih? A ini yaitu suku pertama, N yaitu banyaknya suku. Dan kayak contoh tadi itu kan kita menghitung uang Gina setelah menabung 24 minggu. Jadi suku ke N yaitu 24 dan B yaitu beda. Jika Gina menabung minggu pertama 50.000, minggu kedua 50.000, minggu ketiga 50.000, jadi kan tidak ada bedanya. Jadi bedanya 0. Rumus untuk menghitung jumlah suku-suku deret aritmatika adalah Sn.
Sn yaitu jumlah deret sebanyak n suku pertama. Artinya jumlah deret dari suku pertama sampai n yang akan kita cari. Sn sama dengan n per 2 kali a plus u kali n. Kita juga bisa menggunakan rumus Sn sama dengan n per 2 dikali 2a plus n-1 kali b. Jadi kita dapat menggunakan dua rumus sekaligus, yaitu dengan dipersingkat un atau dengan dijabarkan. Jika dijabarkan, kenapa ini kok menjadi 2a? Dikarenakan rumus un sama dengan a plus n-1 kali b dan rumus Sn sama dengan a plus un. Jadi ini Sn sama dengan a dengan un juga ada a, jadi a tambah a sama dengan 2a. Jadi 2a ditambah n-1 kali b, sehingga diperoleh rumus ini atau rumus ini. Kalian bisa menggunakan keduanya atau salah satunya. Nah, dari contoh kehidupan nyata tadi kan diketahui A-nya minggu pertama Dina menabung 50.000 dengan beda yaitu 0. Kita kan jumlahnya tetap jadi 0. N sama dengan 24 karena kita mencari jumlah N yang ke-24 telah Dina menabung selama 24 minggu. Dan ditanya Sn 24. Rumusnya saya menggunakan rumus Sn sama dengan n per 2 dikali 2a plus n-1 dikali b. Kalian juga bisa menggunakan rumus tadi Sn sama dengan n per 2 dikali a plus un. Jika ini saya lebih menjabarkan S24 karena kita mencari kok N24 sama dengan 24 per 2. N ini dimasukkan ke dalam rumus dikali 2 dikali A 50.000 dimasukkan ditambah N24 dikurangi 1 dikali bedanya 0. S24 sama dengan 24 bagi 2 12. Nah, 2 dikali 50.000 100. ditambah 24 dikurangi 1 23. dikali dengan 0 12. Berarti S24 dengan 12 dikali 23 kali ini kan perkalian. Jadi kita dahulukan 23 kali 0 sehingga 0. Jadi 100.000 aja kan tinggalnya. Berarti S24 sama dengan 12 dikali 100.000. S24 sama dengan pinter. Jadi apakah ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Baik. Kita selanjutnya ya. Ada. Apa? Perbedaan rumus UN sama AN itu lebih mudah digunakan mana? Baik, perbedaannya ya. Perbedaan rumus UN sama rumus Yang SN. Iya. UN ini sama. Heeh. Untuk rumus UN yaitu rumus UN digunakan untuk menghitung nilai suku ke N. Kayak mama tadi itu kan suku ke 24. suku ke 24 berarti U24 sama dengan A50 ditambah N-1 berarti 23 kali B0. Berarti UN U24 sama dengan A50 ditambah N-1 sama dengan 23. Berarti 50 ditambah berarti 50 aja kan? Tanya kan ini 23 kurangi 1 berapa? 24 kurangi 1 berapa? 23 kan? 23 dikali 0 0. Jadi cuma tinggal 50.000. Jadi jumlah U ke 24 sama 50.000. Jadi tetap 50.000 24 tetap 50.000. Jadi tetap minggu pertama 50, minggu kedua 50, minggu ketiga 50, minggu keempat 50. Sampai minggu ke-24 Dina tetap menabung uang sebanyak 50.000. Gimana? Ya. Nah, kalau untuk rumus SN, rumus untuk menghitung jumlah suku-suku deret aritmatika. Sehingga kita perjelas ya, menghitung jumlah suku-suku. Jadi, menghitung jumlahnya. Semuanya dijumlahkan dari awal. Jumlah deret sebanyak N suku pertama. Jadi, dari suku pertama hingga suku ke N yang akan kita cari. Yaitu suku pertamanya tadi A. A sebesar 50.000. Dan suku ke N yang akan kita cari yaitu
diangka 24. Jadi berapa jumlah suku dari 50.000 minggu pertama hingga 50.000 yang minggu ke-24, seluruh jumlahnya. Mana? Ya. Yang lain ada pertanyaan? Ada. Baik. Untuk lebih memperjelasnya, Ibu mempunyai video yang akan lebih melatih keterampilan kalian. Bentar ya, lihat. Di sini kan juga ada, ikut saya dari video, yaitu dari aritmatika adalah jumlah dari bilangan dalam suatu barisan aritmatika atau jumlah n suku barisan aritmatika, di mana rumusnya yang ditentukan yaitu ini dengan ini. Silakan ditonton dan dipahami terlebih dahulu.
kelompok. Dalam kelompok itu kalian akan mencari informasi dari berbagai media, media online atau media cetak. Kalian rangkum materi tentang aritmatika. Untuk minggu depan akan kita bahas kembali. Selanjutnya ibu juga punya LKPD. Kalian dapat mengerjakannya untuk melatih keterampilan kalian. Nah, di sini lembar kerja peserta didiknya yaitu memiliki tujuan. Pertama, tujuannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi pola yang ada di dalam suatu deret aritmatika. Kedua, siswa dapat menyusun rumus deret aritmatika. Dan ketiga, siswa dapat menerapkan rumus deret aritmatika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Petunjuk penggunaan LKPD. Sehingga sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian harus memahami dulu petunjuk sebelum mengerjakannya. Petunjuknya yaitu bacalah setiap instruksi dengan cermat dan teliti. Sehingga kita di Indonesia menerapkan literasi. Kalian harus suka literasi, jadi suka membaca. Yang kedua yaitu diskusikan dalam kelompok untuk menyelesaikan setiap langkah. Jadi ini tugasnya apa secara kelompok. Kelompoknya seperti tugas yang kemarin ya. Yang ketiga, tuliskan hasil diskusi dan jawaban pada lembar yang tersedia. Tugas pertama yaitu identifikasi pola pada deret aritmatika. Perhatikan deret angka berikut. Ini angkanya pola yang Anda temukan. Apa ya pola yang Anda temukan? Dan ketiga, tentukan suku ke-15 dari deret ini. Berdasarkan pola yang ditemukan, tuliskan rumus suku N dari deret ini. Oke, paham? Untuk aktivitas pertama tugasnya paham. Baik, selanjutnya aktivitas kedua yaitu menyusun rumus jumlah deret aritmatika. Di aktivitas kedua ini kalian harus menemukan rumus untuk jumlah N suku pertama dari deret aritmatika tersebut. Yang kedua, jika Anda ingin mengetahui jumlah dari 15 suku pertama, gunakan rumus yang telah Anda susun untuk menghitunnya. Jadi ini aktivitas pertama, kedua itu menyambung. Jadi tugas aktivitas pertama harus kalian kerjakan terlebih dahulu, selanjutnya aktivitas kedua. Dan aktivitas ketiga yaitu mengaplikasikan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kayak tadi contohnya kan deret aritmatika dapat menghitung jumlah uang tunai yang telah Bunda tabung sebanyak 24 minggu, jumlahnya berapa. Ini tuh contoh yaitu pertama, Dinda menanyakan pada bundanya untuk mengetahui cara menabung. Karena Dinda mempunyai suatu rencana untuk menabung uang. Akhirnya Bunda mengatakan untuk menyisipkan uang sampai sebesar 5.000 setiap minggu. Jadi ini setiap minggu 5.000. Jadi 5.000 setiap minggu. Ini sebanyak untuk bagian A atau suku pertama. Pada Bunda berhasil menabung uang sebanyak 5.000. Minggu kedua Bunda menabung 5.000 lagi sehingga menjadi 10.000 dan seterusnya. Berdasarkan pola yang terdapat tentukan berapa tabungan Dinda setelah satu minggu. Jadi minggu pertama 5.000, minggu kedua 5.000. Dan ini ditanya berapa tabungan Dinda setelah 10 minggu. Susunlah rumus untuk menghitung tabungan Dinda tersebut setelah N minggu. Jadi N ini yaitu baik, apakah kalian ada pertanyaan kembali? Tidak. Selanjutnya, karena kalian tidak ada pertanyaan lagi, Ibu mempunyai kesimpulan dari materi kita, yaitu deret aritmatika adalah suatu deret yang diperoleh dari menjumlahkan suku pada barisan aritmatika dengan menggunakan rumus SN. Pola pada barisan aritmatika memiliki selisih yang tetap. Jadi selisihnya tetap menggunakan rumus yang SN untuk menghitung jumlah N suku pertama hingga suku ke N yang akan kita cari. Gimana? Apakah kalian paham? Baik. Selanjutnya, tadi kan Ibu
Bismillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi